Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget merupakan sebuah laptop gaming dari Asus, yaitu adalah Asus ROG Flow X13. Jadi laptop ini itu bisa kalian putar-putar seperti ini. Ini adalah sebuah laptop gaming loh guys. Dan kita akan review pada kesempatan kali ini. Dan apakah memang laptop ini worth it atau tidak untuk kalian beli? Pastikan kalian tonton sampai habis. Tapi jangan lupa sebelum kalian tonton sampai habis, klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget guys. Jadi kita akan bahas kelebihan kekurangan dari laptop Asus ROG Flow X13 ini. Oke guys, ini dia adalah Asus ROG Flow X13, di mana laptop ini itu menggunakan varian yang Ryzen 9 5980HS, kemudian RAM 32GB, SSD 1TB, kemudian juga dia menggunakan VGA NVIDIA GTX 1650 4GB yang bisa kalian tambahkan dengan eGPU. Jadi di sini ada port eGPU-nya tambahan, di sebelah kiri ada port eGPU-nya. Terus ini ada USB Type-C, terus di sini ada HDMI port, di sini ada jack 3,5 mm. Terus di bagian kanan di sini ada USB Type-C, kemudian di sini ada port USB 3.2, dan di sini ada tombol power yang menyatu dengan tombol fingerprint. Jadi sekalian fingerprintnya juga di tombol power. Terus di sini layar yang kita gunakan tuh layarnya 4K dengan rasio 4:3. Jadi ini lebih ngotak. Dan itu akan berguna banget buat kalian yang butuh untuk produktivitas. Terus di sini ada webcam dengan resolusi HD. Terus di sini keyboardnya pakai backlight putih. Jadi ini bukan pakai warna RGB. Terus apalagi ya? Udah itu aja sih spesifikasi dari laptop ROG Flow X13 ini. Dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas kelebihan maupun kekurangan dari laptop ini. Terus kita akan bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari laptop ini adalah dari sisi performance laptop ini, di mana performance Ryzen 9 5980HS ini tuh sudah sangat bagus banget guys. Jadi kita akan lihat secara benchmark dulu. Jadi saya akan tunjukkan pada kalian. Secara benchmark ini saya sampai tunjukkan pada kalian. Ini dia menggunakan 8 core 16 thread ya guys. Jadi 8 core 16 thread, kalian kelihatan. Terus di sini itu dia secara single core-nya sendiri itu sudah tinggi banget guys untuk performance-nya. Kalau misalnya kalian lihat di sini, meskipun secara single core dia ada sedikit kalah sama kompetitornya yang generasi terbarunya, tapi itu serinya beda ya guys. Jadi ini ada dua beda clock-nya kayaknya ini. Ini yang 1,69, yang 2,81, tapi yang 3,3 GHz aja itu dia single core. Ini single core ya guys. Secara single core itu dia memang masih ada dia sudah cukup tinggi, dia di peringkat kedua secara benchmark dari Cinebench R23. Terus kalau misalnya kita lihat dari sisi multi core-nya, jadi multi core-nya sendiri ini tuh dia sudah kencang banget guys. Bahkan dia ini lebih kencang daripada prosesor server yang dimana dia 12 core 24 thread. Ini 8 core 16 thread aja udah kayak gini guys, udah cepet banget guys. Ini itu peringkat 4 loh guys, dan itu kebukti. Jadi waktu kemarin kita coba juga buat rendering, jadi ini saya pakai DaVinci Resolve, dia tuh selesai dalam waktu 3 menit aja guys. Bayangin tuh render, ini render kemarin saya unboxing iPad, itu dia rendernya itu cepet banget guys. Jadi cuma 3 menit 27 detik itu udah selesai, dan itu enak banget guys. Kalau misalnya kita buat rendering, buat editing, saya sama sekali nggak menemukan lag sama sekali di laptop ini, dan oke banget kok guys untuk secara performance-nya. Buat main game pun, saya sempat install game Genshin Impact. Ini saya sempat installkan game Genshin Impact. Jadi kemarin saya sudah sempat main, dia itu bisa jalan di setting medium dengan VGA bawaannya ya GTX 1650. Tapi kalau misalnya kalian pakai laptop ini dengan eGPU tambahannya pakai RTX, wah udah silakan root kanan semuanya. Udah aman itu pasti guys. Tapi kalau untuk yang 1650 aja sebenarnya udah cukup untuk game di setting medium atau setting low ya guys. Itu nggak ada masalah. Kalau misalnya kita buat editing 4K pun masih oke untuk yang 1650 4GB. Tapi kalau kalian sudah main 8K, kalian harus pakai eGPU tambahannya ya guys. Terus kemudian kelebihan kedua dari laptop ultra thin ini adalah dia itu enteng banget guys. Sebagai laptop yang punya performance wow banget, dia ini enteng banget guys. Jadi saya bilang ini beratnya cuma sekitar 1,3 kilo ya guys. Itu enteng banget guys, sumpah. Ini enak banget buat bawa kemana-mana, dan ini portable banget, dan ini tipis loh guys sebenarnya.
termasuk tipis banget loh guys. Ini tipis banget nih. Kalau kalian lihat ini tipis ini. Sebuah laptop gaming jarang banget yang bisa setipis ini. Biasanya tebel-tebel. Dan ini oke banget guys untuk yang laptop ini. Kemudian kelebihan ketiga adalah dari sisi layar yang diberikan dari laptop ini, di mana layar ini sudah touchscreen. Bahkan kalian juga bisa flip sampai 360 derajat seperti ini. Dan itu oke banget guys. Jadi kalau misalnya kalian bisa, ini enak banget kalau kalian buat baca e-book, terus kalian buat nonton, bahkan kalian bisa standingin seperti ini. Itu oke banget. Dan kalau misalnya kalian mau buat buat konten kreator pun, kalau kalian buat editing misalnya nih, kalau misalnya kalian lihat ini secara timeline kan seperti ini nih. Ini timelinenya akan lebih banyak lagi ke bawah-bawahnya. Nah, itu udah oke banget guys. Secara kita coba, terus habis itu ini laptop ini layarnya itu juga warnanya, akurasi warnanya bagus banget. Jadi kalau kita buat kita buat preview, kita buat editing color grading, itu enak banget guys. Warnanya itu akurat banget sih guys. Saya cek di layar ini, kemudian saya cek di HP lain yang memang punya warna akurasi yang bagus. Itu akurat sih guys untuk warnanya guys. Oke guys, kita bahas kelebihan selanjutnya. Tapi tadi saya kelewat satu hal, di mana di layar ini itu kekurangannya cuma satu sih guys. Menurut saya kekurangannya itu dari sisi dia belum anti glare aja. Jadi kalau misalnya ada lampu, dia agak mantul. Tapi itu nggak ada masalah sih, karena nitsnya itu juga cukup terang dan bisa ngalahin untuk mantulan itu. Tapi mungkin bagi sebagian orang yang berharap layarnya itu bisa DAF atau misalnya anti glare, maka laptop ini belum ya guys. Sekedar informasi tambahan buat kalian. Terus kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi speaker yang diberikan oleh laptop ini, di mana dia ditemani oleh Dolby Access. Ini itu gila banget guys, keren banget suaranya. Nanti setelah ini kalian akan dengarkan untuk sampel audionya. Tapi saya disclaimer di awal ya, karena kalian nggak bisa dengerin langsung, jadi mungkin saja bisa berbeda persepsinya. Tapi kalau menurut Review Gadget, ini adalah salah satu speaker yang oke banget untuk di kelasnya guys. Apalagi dengan tambahan settingnya ini, kalau saran saya, kalian ketika pakai laptop ini, setel langsung yang dynamic. Jadi secara software yang akan mengkalkulasi untuk mengoptimalkan speaker kalian untuk mengeluarkan suara yang terbaiknya ya guys. Terus kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi mikrofon di laptop ini, di mana mikrofon laptop ini untuk keperluan meeting online itu udah oke banget. Kalian nanti setelah ini kalian bisa nanti dengarkan waktu kita tes webcamnya ya guys. Tapi untuk saat ini saya belum tunjukkan dulu. Dan itu menurut Review Gadget sih untuk suara mikrofonnya itu sudah oke banget guys. Terus kemudian kelebihan selanjutnya dari sisi keyboard dari laptop ini, dan travel key keyboard ini tuh enak banget. Dia nggak terlalu ceper. Terus kemudian touchpad-nya juga enak, sensitif, dan responsif. Itu top banget lah guys. Terus setelah kita berbicara mengenai kelebihan, tentunya laptop ini juga punya beberapa kekurangan. Di antaranya, manajemen panas dari laptop ini itu memang masih kurang baik. Dimana menurut Review Gadget sendiri, secara performance memang sudah sangat baik. Tapi kalau manajemen panasnya itu masih agak kurang, karena dia ketika sudah mulai medium ke heavy use, dia akan gampang panas guys. Jadi di sini tuh gampang panas, bahkan di keyboard sini itu kerasa panasnya guys. Dan itu akan sedikit mengganggu ketika kalian memang gunakan buat rendering, atau misalnya kalian buat rendering sambil browsing, terus atau misalnya kalian buat editing pun, itu kadang dia performance-nya kan kenceng tuh. Jadi dia memang akan sedikit hangat di sini. Atau buat main game sih, paling kerasa itu sebenarnya. Kalau rendering mungkin nggak terlalu berasa, karena kalian ya udah rendering kalian nggak ngapa-ngapain karena sudah dipakai load-nya. Itu nggak ada masalah ya kalau keyboardnya hangat. Tapi yang jadi masalah ketika kita buat main game sih sebenarnya guys. Kalau kita buat main game, di sininya tuh hangat, itu agak sedikit mengganggu. Jadi kalau menurut Review Gadget sih untuk main game, saran saya sih kalau kalian beli laptop ini, kalian harus pakai keyboard tambahan aja. Jadi itu akan men-solve problem dari panasnya di sini. Karena itu adalah
mungkin pertimbangan buat kalian juga sih ketika kalian mau beli laptop ini. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dari sisi daya tahan baterai laptop ini, di mana daya tahan baterai laptop ini itu hanya mampu bertahan sekitar maksimal 4 jam pemakaian. Dan 4 jam pemakaian itu dalam kondisi yang kalian bukan heavy use ya guys. Kalau kalian heavy use, itu bisa kurang dari 2 jam itu sudah habis baterai dari laptop ini. Saya juga mencurigai ini karena dia butuh resource untuk layarnya yang 4K, sehingga dia buat boros baterainya ya guys. Jadi ini ada beberapa review gadget untuk kekurangan dari sisi baterainya. Kemudian kekurangan selanjutnya dari sisi webcam dari laptop ini menurut review gadget masih agak kurang. Sebenarnya harusnya bisa diimprove ya, maksudnya kita sudah keluar uang di atas puluhan juta untuk sebuah laptop, ya seharusnya vendor bisa memperbaiki dari sisi kamera webcam. Masa nggak bisa dikasih yang full HD paling nggak, karena ini masih HD dan noise-nya juga cukup lumayan, meskipun tadi saya bilang mikrofonnya sudah oke. Nanti setelah ini kalian akan cek ya untuk sampel kamera webcam dari laptop ini supaya kalian tahu untuk kualitasnya seperti apa ya guys. So, oke guys, ini adalah uji coba kamera webcam dari Asus ROG Flow X13 ini. Jadi, kalau misalnya kalian bisa lihat di sini, secara kualitas mikrofonnya sendiri seharusnya bagus, karena review gadget sudah coba sebelumnya dan review gadget coba dengarkan. Terus untuk dari sisi kualitas gambar, di sini masih cukup banyak noise, dan ini tanpa bantuan lighting apapun ya guys. Jadi ini benar-benar murni lampu, hanya lampu ruangan aja. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya. Terus habis itu nggak ada tambahan mikrofon, jadi ini mikrofon internal dari laptop ini. Tapi kalau misalnya kalian tanya, ini untuk kamera webcamnya sendiri cukup wide untuk sebuah laptop ya. Untuk biasanya kamera webcam itu lebih tight sedikit, tapi ini cukup wide, itu bagus. Tapi ya memang secara kualitas masih kurang bisa dipakai untuk profesional. Kalau untuk sehari-hari sebenarnya udah cukup ya guys. Tapi silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas dari webcam Asus ROG Flow X13 ini. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dari sisi keterbatasan port yang tersedia di laptop ini. Dia di sini dilengkapi 2 USB Type-C dan 1 USB 3.2. Saran saya sih untuk kedepannya minimal atau USB 3.2-nya itu ada 2 lah, karena kita lebih baik nambah 1 USB lagi daripada kita harus pakai dongle ya. Kalau misalnya kalian sudah pakai buat keyboard Bluetooth yang pakai dongle, kalian mau pakai USB lain, kalian harus beli dongle tambahan USB Type-C itu USB ya. Tapi mungkin bagi sebagian orang nggak ada masalah ya guys. Jadi kekurangan ini adalah subjektif ya. Kalau menurut review gadget minimal sih sebenarnya USB-nya itu 2 lah minimal. Yang USB 3.2, USB Type-C-nya udah cukup lah untuk dipakai sehari-hari sih sudah cukup. Terus kekurangan selanjutnya dari sisi fingerprint di laptop ini. Jadi fingerprintnya itu kan nyatu di tombol power nih guys. Kalau menurut review gadget sendiri, untuk responsivitas fingerprintnya ini sering banget gagal, karena memang ukurannya itu kecil. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini kan ukurannya kecil banget nih guys. Nih, itu kecil banget loh guys. Dan itu sering banget gagal untuk baca sidik jari saya tuh sering banget gagal. Jadi akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke password atau ke PIN. Jadi kayak merasa useless aja sih fingerprintnya, kayak nggak akurat menurut review gadget ya. Untuk sensitivitasnya itu masih agak kurang. Itu dia tadi kelebihan dan kekurangan dari laptop ini. Setelah ini kita akan masuk ke closing ya guys, untuk menyimpulkan apakah laptop ini worth it atau tidak untuk kalian beli ya guys. So oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari laptop Asus ROG Flow X13 ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian? Atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, laptop ini tuh sebenarnya menarik banget guys, di mana meskipun dia punya isu dari sisi manajemen panas dan daya tahan baterai yang tidak seawet yang saya bayangkan, tapi untuk secara performance yang diberikan laptop ini tuh sudah oke banget. Dan menurut review gadget ini ditujukan untuk laptop buat konten kreator ataupun kalian yang professional use dengan heavy load, tapi kalian yang benar-benar mobilitasnya sangat tinggi karena dia sangat enteng guys. Jadi ini benar-benar laptop gaming yang mungkin menurut review gadget ini yang terenteng saat ini ya guys, karena dengan kombinasi Ryzen 9 5980HS sama internalnya GTX 1650 4GB, dan kalian bisa tambahkan lagi pakai eGPU. Itu yang menarik banget guys dari laptop ini. Meskipun memang pada review kali ini review gadget tidak sempat menguji coba yang pakai eGPU-nya, tapi kalau misalnya kalian punya laptop setipis ini dan kalian bisa tambahkan VGA eksternal,
itu menunjukkan bahwa laptop ini punya potensi upgradabilitas yang lebih baik dibandingkan laptop-laptop gaming lainnya. Mungkin laptop gaming lainnya sudah pakai RTX 30 berapa sekian ya, tapi kalau misalnya kalian ke depan, pasti kan ada keluar lagi VGA-VGA terbaru. Nah, sedangkan laptop ini sudah support eGPU, jadi kalian bisa tinggal ganti GPU-nya tambahan, dan itu akan berguna banget untuk workflow kalian ke depannya. Dan ini adalah pendapat dari VGadget mengenai laptop ini. Jadi kalau misalnya kalian memang cari laptop dengan ukuran yang portable, ringan, tapi punya performance yang mumpuni, dan sangat powerful. Nah, menurut VGadget saat ini adalah yang terbaik dari Asus ROG Flow X13 ini. Tapi dengan catatan ya, kalau misalnya kalian buat main game, kalian harus lebih baik saya review gadget sarankan kalian beli keyboard tambahan. Karena memang manajemen panasnya kurang kurang baik ya. Maksudnya dari sisi keyboardnya itu akan cukup panas ketika kita buat main game. Dan ini pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan kalian. Dan silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.